Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, tidak mampu kita menghitungnya. Dan yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Kita bisa masuk Islam, ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal keimanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada rasul-rasulnya, dan kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar. Maka jangan sampai kita lepas dari nikmat ini, terus istiqomah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Termasuk nikmat yang besar pula ketika Allah mengizinkan kita untuk belajar. Allah memberi kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Ini juga nikmat yang paling besar. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, a'dhamu ni'am al-ilmun nafi. Ilmu atau nikmat yang paling besar adalah ilmu yang bermanfaat. Begitupun disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal falahu was sa'adatu wan nasru munhasirun ala naw'aini, al-ilmun nafi wal 'amalus salih. Kebahagiaan, ketentraman, pertolongan itu hanya tercakup pada dua perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kalau kita diberi hidayah menuntut ilmu agama, punya ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, ini kebahagiaan yang sebenarnya. Karena apalah artinya seseorang itu beramal dengan amalan-amalan yang sangat banyak, namun amalannya itu tanpa ilmu, tidak ada ilmu, maka amalannya tidak berdasarkan ilmu dan pasti tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu akan tertolak. Namun orang yang punya ilmu, dengan ilmunya itu dia bisa beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap istiqomah untuk belajar, ya. Semakin bertambah usia, semakin kita semangat untuk hadir di majelis ilmu. Hidup ini hanya sementara. Kita hidup hanya 60 tahun atau 70 tahun, sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Maka gunakan kesempatan atau di sisa-sisa umur kita ini untuk selalu hadir di majelis ilmu. Waktu kita sangat banyak untuk urusan dunia, dari siang sampai malam, dari pagi, siang sampai malam, rata-rata kita habiskan untuk urusan-urusan dunia. Masa cuma 1 pekan hadir di majelis ilmu itu terasa berat. Ini kita sibuk sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sibuknya beliau sebagai seorang presiden, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin. Walaupun waktu beliau sibuk seperti itu, beliau selalu duduk di majelis ilmu untuk mengajarkan ilmu. Begitupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesibuk apapun mereka bekerja, tetap selalu hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan ilmu. Sampai dikisahkan sahabat Umar ibn Khattab itu bersama temannya bergantian turun untuk berguru bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka punya kebun yang agak jauh dari kota Madinah, maka mereka gantian. Kalau hari ini saya pergi ke kebun dan menginap di kebun, tidak mendengar majelisnya Rasulullah, maka engkau duduk di majelisnya Rasulullah lalu sampaikan ilmunya itu kepada saya. Atau sebaliknya, nanti kalau engkau ke kebun, biar saya yang duduk di majelis Rasulullah, saya mendapatkan ilmu lalu saya sampaikan kepada engkau. Bahkan orang yang berjihad sekalipun, begitu dia pulang dari perang, disuruh untuk belajar. Maka ada orang yang pergi berjihad, ada orang yang duduk di majelis ilmu. Mereka yang tidak ikut berjihad, mereka duduk di majelis ilmu. Kemudian orang-orang yang pergi berjihad kembali, yang duduk di majelis ilmu ini mengajari mereka tadi yang berjihad. Jadi ini luar biasanya majelis ilmu, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Maka beruntung kita semua dikasih hidayah, digerakkan hatinya untuk hadir di majelis ilmu. Bahkan dikasih kemudahan. Masya Allah, usianya masih muda, kesehatannya alhamdulillah masih sehat, bisa masih berjalan ke masjid. Alhamdulillah sangat dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman kalau tidak digunakan untuk duduk di majelis ilmu. Ini yang selalu kita nasihatkan khususnya untuk diri kami dan juga kaum muslimin semuanya agar kita ini jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Selalu istiqomah hadir di majelis ilmu walau hanya 1 pekan 1 kali sudah alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan dosa besar yang ke-20, yakni ad-dzulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Kedzaliman, dosa besar berupa kedzaliman mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ini dosa besar yang ke-20. Perlu kita ingatkan kembali, dosa besar yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Dosa besar yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Dosa besar yang ketiga, sihir. Dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Dosa besar yang kelima, tidak bayar zakat. Dosa besar yang keenam, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang ketujuh, makan harta riba. Dosa besar yang kedelapan, makan harta anak yatim. Dosa besar yang kesembilan, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-10, tidak puasa Ramadan atau mokel, buka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Sengaja buka puasa tanpa uzur. Ini dosa besar. Kemudian dosa besar yang ke-11, lari dari medan perang, lari dari pertempuran. Ketika perang sedang berkecamuk, dia mundur lari ke belakang. Dosa besar yang ke-12, berbuat zina. Dosa besar yang ke-13, seorang imam yang curang, pemimpin yang curang kepada rakyatnya. Dosa besar yang ke-14, minum khamr walau tidak sampai memabukkan. Khamr tetap khamr. Khamr tetap haram. Sedikit maupun banyak tetap hukumnya haram. Mabuk atau tidak mabuk hukumnya haram. Walaupun hanya 1 tetes masuk ke dalam mulut, yang namanya khamr tetap khamr dan khamr itu haram. Kemudian dosa besar yang ke-15, sombong, congkak, angku, dan ujub merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Dosa besar yang ke-16, saksi palsu. Dosa besar yang ke-17, liwat, homoseksual. Laki-laki suka dengan laki-laki, liwat. Dosa besar yang ke-18, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Atau tidak hanya wanita, menuduh orang berbuat zina. Disebutkan wanita karena kebanyakan yang dituduh itu adalah wanita. Atau kebanyakan para wanita yang sering menuduh orang berzina di antara mereka. Dosa besar yang ke-19, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Namanya gulul, ngambil harta gulul.
harta ghanimah sebelum dibagikan dia sudah mengambilnya. Dosa besar yang ke-20 yaitu kezaliman dengan mengambil harta orang lain atau makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita membacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hadis yang terakhir yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam inna syamlata allati ghallaha la tasta'illa alaihi nara. Faqama rajulun faja'a bi syirakin kana akhadahu lam tusibhul maqasim. Faqala syirakun min narin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya secari kain yang dia ambil dari harta gulul sebelum dibagikan harta ghanimah, dia sudah mengambil secari kain atau satu sarung dia sudah mengambilnya, maka itu sedang membakarnya di neraka. Kain itu sedang dinyalakan untuk membakar orang itu di neraka. Mendengar sabda ini, ada orang-orang yang akhirnya sadar. Mereka datang mengembalikan tali sendal yang mereka ambil dari harta ghanimah itu. Hanya tali sendal yang diambil, itu pun dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, syirakun min narin. Walau hanya tali sendal, tetap tempat kembalinya di neraka. Ini ancaman yang luar biasa. Tali sendal, harta yang tidak seberapa. Ya, mungkin harta yang tidak seberapa. Hanya tali sendal atau bahasa kita tali sepatu. Ya, berapa harga tali sepatu? Tidak seberapa, mungkin 5.000, mungkin 10.000 atau lebih dari itu. Hanya harga yang murah, tapi itu menyebabkan orang dibakar di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan harta orang lain. Kalau harta itu bukan punya milik kita, jangan sekali-kali kita memakannya. Jangan sekali-kali kita mengambil harta orang lain walau nilainya tidak seberapa. Karena itu semua akan menyebabkan orang disiksa di neraka. Kita sudah jelaskan bahwa hukum asal dari harta itu adalah haram. Hukum asal harta itu haram. Kapan harta itu bisa halal? Kalau sudah menjadi milik kita. Kalau harta itu belum menjadi milik kita, hukum asalnya haram. Ketemu harta dimanapun, tetap hukumnya haram. Dia menemukan harta atau dia menemukan barang-barang berharga, hukum asalnya haram karena bukan milik dia. Kapan menjadi boleh? Kalau sudah menjadi miliknya. Apakah menjadi miliknya itu dengan transaksi jual beli? Apakah dengan hadiah? Apakah dengan sedekah, infak, zakat dan yang lainnya sehingga harta itu sudah menjadi miliknya? Baru harta ini sekarang statusnya halal. Maka jangan kita menggampangkan soal harta orang lain. Sekecil apapun kalau itu harta orang lain, hati-hati. Apalagi sebagian orang dengan sengaja makan harta orang lain dan bukan hanya satu orang. Harta satu negara dimakan sama mereka. Ancamannya besar di hari kiamat. Hati-hati, pertanggungjawabannya berat. Harta satu orang saja kita sulit untuk mendapatkan maaf dari orang itu. Satu orang saja belum tentu dia bisa maafkan kita. Apalagi yang dimakan ini harta satu negara. Dan harta itu mungkin dari jerih payah mereka, kerja keras mereka, banting tulang, peras keringat, sampai darah dan air mata mereka keluarkan untuk mendapatkan harta itu, kemudian harus diserahkan ke negara karena bayar pajak dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil harta itu untuk kepentingan pribadi. Ancamannya berat. Nanti seluruh orang yang dimakan hartanya itu akan menuntutnya di hari kiamat. Maka hati-hati. Ketika orang itu punya kekuasaan, dia punya akses untuk mengambil harta itu, maka jangan bermudah-mudahan, terutama harta negara. Orang seringkali bermudah-mudahan untuk korupsi. Para pegawai atau yang diamanahi
di pemerintahan, gampang sekali untuk korupsi. Kita mendengar berita-berita dan korupsinya tidak 100.000, 200.000. Berapa korupsinya? Triliunan, ratusan triliun. Bayangkan, bukan harta yang sedikit. Padahal itu haknya orang banyak, haknya fakir miskin, haknya anak-anak yatim, haknya orang-orang susah. Tapi ini diambil oleh oknum-oknum ini. Maka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, di hari kiamat dia akan menanggung resiko perbuatannya tersebut. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kadangkala orang itu berani makan harta orang lain, berani menipu orang, berani korupsi karena imannya terhadap hari kiamat itu kurang imannya kepada hari kiamat. Kalau orang itu imannya besar kepada hari kiamat, insya Allah dia takut. Mau korupsi takut, mau menipu orang takut, mau ngambil harta orang lain takut, kalau dia betul-betul beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Humazah tentang alasan kenapa orang-orang itu selalu pengen mengumpul-ngumpulkan harta. Apakah dari jalan yang halal maupun yang haram, mereka tidak peduli. Karena yang penting bagi mereka adalah di mana menumpuk-numpuk harta, itu yang mereka inginkan. Maka Allah jelaskan, ya, wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa 'addada. Orang-orang yang mencela orang lain, menghina orang lain dengan perbuatan maupun dengan lisannya, yaitu mereka adalah orang-orang yang jama'a malan wa 'addada, yang terus senantiasa mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Entah dari jalan yang halal maupun yang haram. Yang penting hartanya banyak. Hartanya terkumpul. Allah jelaskan alasannya, ya, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Karena mereka mengira kalau hartanya itu akan kekal. Mereka kira mereka itu bisa kekal dengan harta itu. Mereka kira dengan harta itu mereka akan terus dalam kesenangan. Padahal namanya kehidupan ini tidak ada yang kekal. Kehidupan ini ada batasan akhirnya. Bahkan kita tidak tahu kapan Allah mengambil nyawa yang ada pada diri kita. Hidup ini tidak kekal. Namun kebanyakan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta rata-rata menyangka kalau harta itu bisa bikin kekal. Ini hati-hati. Maka kita selalu ingat bahwa harta itu tidak akan kekal. Nanti di hari kiamat akan dimintai semua pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah perkataan mereka, kalla la yumbadanna fil khutama. Sekali-kali tidak. Harta itu tidak bisa bikin kalian kekal. Walaupun bikin kalian senang, namun senangnya hanya sementara. Apa gunanya punya harta banyak dan harta itu diperoleh dari jalan yang haram? Kesenangannya itu hanya sesaat. Kesenangannya hanya sesaat. Pengen makan, itu pun hanya sampai kenyang. Ketika perut sudah kenyang, mau makan yang enak model apapun, tidak akan merasakan enak. Apalagi kadangkala orang yang makan harta haram itu mereka diharamkan dari makan makanan yang enak-enak. Karena mungkin penyakitnya sudah parah. Dari dokter melarang tidak boleh makan yang asin-asin karena ada darah tinggi, hipertensi. Dari dokter melarang tidak boleh makan yang minyak-minyak karena ada apa? Kolesterol. Larangan tidak boleh makan yang manis-manis karena ada gula darah. Nggak boleh makan kambing karena ada darah tinggi, sate pun nggak boleh. Ini hartanya cuma ditumpuk, tidak bisa dinikmati, untuk makan pun kadangkala kesulitan. Untuk apa kalau begitu? Usia semakin tua, tapi semakin banyak makan harta haram. Untuk apa semua itu? Sebentar lagi juga akan meninggal dunia. Untuk apa harta itu semua? Nah, ini rata-rata orang itu kena tidak atau kurang percaya dengan hari kiamat.
Akhirnya mereka itu berani untuk makan harta orang lain tanpa hak. Maka untuk mencegah diri kita agar selalu hati-hati, maka kita terus ingat nanti ada hari pembalasan, nanti ada hari kiamat yang semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan itu kita akan selalu hati-hati tidak mengambil atau tidak makan harta orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala rajulun ya Rasulullah, in qataltu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbiran atukaffiru anni khataaya? Qala na'am illa ad-dain. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku ikut berjihad, aku ikut berperang dengan sangat sabar. Dia berperang dengan penuh kesabaran. Walaupun panas, walaupun dingin, dia sabar. Walaupun jaraknya sangat jauh, dia jalan kaki juga sabar. Walaupun lapar, haus, dia sabar saat berperang tersebut. Dan ketika berhadapan dengan musuh, dia juga bersabar walau terkena sayatan pedang, walau terkena tombak, terkena panah, dia selalu bersabar. Muhtasiban, dan itu semua karena dia mengharapkan pahala dari sisi Allah. Muqbilan ghaira mudbiran, dan dia berperang itu selalu maju, tidak pernah mundur. Berarti dia selalu berada di barisan paling depan. Kita tahu kalau orang yang berperang di barisan paling depan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang di barisan paling belakang atau orang yang barisan kedua, ketiga dan seterusnya. Yang paling besar pahalanya di barisan yang terdepan. Apalagi dia berperang tidak mudbiron, tidak lari ke belakang sama sekali, tidak mundur sama sekali. Jadi ada musuh langsung maju terus, tidak mundur. Kata orang ini, atukaffiru anni khataaya? Apakah itu semua bisa menghapus dosa-dosa saya? Kata Rasulullah, na'am, betul. Itu semua akan menghapus dosa-dosamu. Dan kita tahu orang yang berjihad itu pahalanya besar. Kilauan pedang saja itu menjadi fitnah bagi orang itu. Kalau dia bersabar dengan kilauan pedang, maka nanti di alam kubur dia tidak dapat fitnah. Dia sudah terbebas dari fitnah. Tidak perlu ditanya lagi oleh malaikat mungkar nakir. Orang yang berjihad di jalan Allah di alam kubur sudah tidak terkena fitnah. Sudah tidak diuji lagi karena imannya sudah betul-betul teruji karena ada kilauan pedang tadi. Kata Rasulullah, betul, itu semua akan menghapus dosa-dosamu. Namun illad dain, kecuali utang. Wah, ini bahayanya kalau orang yang meninggal dunia punya utang, itu amalannya sebesar apapun tidak bisa menghapus utangnya tersebut. Illad dain, kecuali utang. Dan namanya utang itu hubungannya dengan siapa? Sesama manusia. Utang itu kalau dia tidak bayar hutang, berarti dia telah berbuat zalim kepada orang lain. Dia makan harta orang lain dengan cara yang batil. Harusnya hutang itu dikembalikan, tapi ini hutang tidak dikembalikan sampai dia meninggal dunia, berarti dia telah makan harta orang lain dengan cara yang batil. Walaupun pahalanya sangat besar. Pahala apa tadi? Orang tadi melakukan kebaikan apa? Jihad. Berjihad di jalan Allah, tapi karena gara-gara hutang, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, hak-hak orang lain tidak bisa dikumpulkan bersama amalan soleh. Hak-hak orang lain tidak bisa dikumpulkan bersama amalan soleh. Maksudnya apa? Hak-hak orang lain tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Kalau hak orang lain bisa digugurkan dengan mengembalikan hak itu.
Kalau hak itu belum dikembalikan, amalan soleh seperti apapun tidak bisa menggugurkan hak orang lain tersebut. Sampai pahala seperti pahala jihad sekalipun tidak bisa menggugurkan hak orang lain. Maka di sini Rasulullah mengatakan kecuali hutang. Maka perkara hutang ini perkara yang berat. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau mensolati orang yang masih memiliki hutang. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau mensolati seseorang yang meninggal dunia meninggalkan hutang. Fa'utiya bimaitin faqala alaihi dainun qala na'am dinarani faqala sallu ala sahibikum. Lalu didatangkan seorang jenazah. Maka Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Kata mereka, na'am, betul. Orang ini meninggalkan 2 dinar, punya hutang 2 dinar. Maka beliau bersabda, sallu ala sahibikum. Kalian silakan sholat saudara kalian. Aku enggak mau sholat orang ini. Padahal kita tahu sholatnya Rasulullah itu sangat berarti bagi si mayit. Ya Pak ya? Kalau Rasulullah itu mensolati seseorang, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang ini karena disolati oleh Rasulullah. Karena solat itu isinya adalah doa. Kalau Rasulullah sudah mendoakan orang ini ampunan, doa ketika solat jenazah itu apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, Rasulullah mendoakan orang ini, Allah ampuni dia, Allah beri dia rahmat, Allah maafkan dia. Masya Allah, kalau disolati oleh Rasulullah, ini kebaikan yang besar. Tapi Rasulullah enggan mensolati orang ini gara-gara belum bayar hutang. Faqala Abu Qatadah al-Ansari, maka sahabat Abu Qatadah mengatakan, huma alayya ya Rasulullah. Hutangnya orang ini biar menjadi tanggung jawab saya wahai Rasulullah. Fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barulah beliau mensolati orang ini ketika Abu Qatadah yang menanggung hutang orang tersebut. Ini menunjukkan betapa beratnya permasalahan hutang, dan kita jelaskan bagaimana kalau orang itu meninggal dunia lalu tidak punya hutang sama sekali, balasannya apa? Dakhalal jannah. Man faraqar ruhal jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasad alias meninggal dunia, lalu dia terlepas dari 3 perkara, yaitu dari kesombongan, terlepas dari gulul, dan terlepas dari hutang, jaminannya dakhalal jannah, akan masuk surga. Ini Masya Allah ya, keutamaan bagi orang yang tidak punya hutang dan ancaman bagi orang yang punya hutang. Dan ini juga ancaman atau peringatan bagi kita supaya jangan bermudah-mudahan untuk hutang. Jangan bermudah-mudahan untuk hutang. Karena Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah dari hutang. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa dan dari hutang. Ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya ada seseorang yang ditugaskan untuk mengelola harta negara. Di sini malillah, mengelola hartanya Allah atau hartanya kaum muslimin atau hartanya negara. Seseorang diberi tugas, diberi amanah mengelola hartanya negara. Bi ghairi haqqin, dan dia mengelola itu tanpa hak dengan cara yang tidak benar, falahumun nar yaumal qiyamah. Di hari kiamat
dia pasti masuk neraka. Ancaman yang berat, terutama bagi orang-orang yang bertugas sebagai pengelola harta negara. Harta negara itu harta milik orang banyak, harta milik rakyat seluruhnya. Jangan sampai dikelola dengan cara yang tidak benar. Kalau diberi amanah untuk mengelola harta negara, kelolalah dengan cara yang benar. Gunakan dengan benar untuk pemanfaatan hal-hal yang berguna, pemanfaatan hal-hal yang untuk kepentingan rakyat. Jangan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ini sangat berbahaya. Ketika membuat kebijakan, maka buatlah kebijakan dengan hal-hal yang bisa menguntungkan rakyat, bermanfaat untuk rakyat. Jangan hartanya itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Bikin kebijakan ini, bikin proyek ini ternyata mangkrak. Berarti tidak dengan benar mengelola harta negara. Bikin proyek ini, bikin proyek itu tapi tidak berjalan, tidak bermanfaat. Karena tujuannya hanya untuk apa? Yang penting harta ini habis. Bah, itu bahaya. Karena ada sebagian desa, ya ini bukan kita merendahkan desa dan seterusnya, ada sebagian pengelola harta di desa itu yang pernah saya tahu, asalkan harta itu habis. Mau yang penting bagaimanapun, mau dikelola model apa, ya, walaupun anggarannya itu tidak bermanfaat untuk rakyatnya, untuk warga desanya, yang penting intinya apa? Ketika laporan untuk ke atasan, harta ini habis. Wah, ini hati-hati. Mengelola harta tidak dengan benar. Padahal ini harta milik negara, dikelola dengan cara yang tidak benar, maka hari kiamat pasti masuk neraka. Apalagi bikin kebijakan, gajinya selalu dinaikkan. Padahal mungkin aktivitas pekerjaannya ringan, pekerjaannya tidak sebanding dengan gajinya. Pekerjaannya ringan, pekerjaannya sepele, tapi gajinya tidak masuk akal. Nah, ini berarti semena-mena, bikin aturan, bikin gaji semena-mena. Berarti tidak benar mengelola harta negara. Ancaman yang besar bagi mereka yang diberi amanah tersebut. Makanya namanya orang yang diberi amanah itu tidak mudah. Yang memegang pemerintahan, yang menjadi pegawai ini dan pegawai itu tidak mudah. Semua butuh pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa mampu, silakan. Kalau merasa tidak mampu, jangan lakukan. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tatkala Abu Dzar itu meminta jabatan, wahai Rasulullah, kok saya enggak dikasih jabatan? Sahabat ini, sahabat itu dikasih jabatan, kok saya enggak dikasih jabatan? Kata Rasulullah apa? Ya Abu Dzar, innaha amanah. Sesungguhnya jabatan itu amanah. Fa innaka dhaifun, dan aku tahu kamu itu orang yang lemah. Wa innaha nadamatun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat orang yang punya jabatan biasanya itu menyesal. Menyesal karena tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kebanyakan orang berebut untuk memegang kekuasaan, berebut untuk dapat jabatan, padahal hakikatnya jabatan itu amanah, sesuatu yang berat, dan pertanggungjawabannya di hari kiamat itu pertanggungjawaban yang sangat berat. Ya. Namun kalau orang itu mengelola dengan baik, harta negara dikelola dengan maksimal, dikelola dengan benar, maka pahalanya juga besar. Karena dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat untuk rakyat, kebijakan yang untuk maslahat orang banyak, maka pahala yang dia dapatkan juga Masya Allah pahala yang besar. Tapi itu antara kebatilan dan kebenaran itu harus betul-betul diperangi. Yang ingin kebenaran harus selalu benar, karena kebatilan selalu menyerang. Ya, dan selalu seperti itu. Maka tantangannya juga tidak ringan. Namun ada orang-orang yang mereka berhasil. Ada orang-orang yang amanah, dikasih tanggung jawab, mereka amanah, mereka berhasil mengelola dengan baik. Masya Allah, ini mereka akan panen pahala. Kemudian disebutkan wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujrah
bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Daging yang diisi dengan harta haram, daging yang tumbuh dari harta haram, maka tidak akan masuk surga. An-naru aula bihi. Neraka lebih layak bagi orang yang seperti itu. Orang yang penghasilannya dari harta haram, hati-hati. Daging yang tumbuh, daging itu selalu tumbuh. Ketika kita makan makanan, itu daging selalu tumbuh. Sebagaimana kuku saja selalu tumbuh. Kita gunting setiap pekan pun, kuku ini selalu tumbuh. Berarti daging ini memang selalu tumbuh. Dan daging itu tumbuh karena diisi dengan asupan makanan. Nah, kalau asupan makanan itu diisi dari harta haram, maka neraka lebih layak bagi orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan kita perlu waspada dengan masalah harta haram. Kadang-kala harta haram ini sangat samar, sulit kita mendeteksi. Ya. Kadang-kala seorang pegawai negeri, ya bukan pegawai negeri saja, seorang yang ditugaskan sebagai karyawan atau pekerja yang dia sudah diberi persyaratan masuknya jam sekian, masuk jam sekian. Ya. Seorang guru misalkan masuknya jam 8 atau jam setengah 8, pulangnya jam 1 siang. Kadangkala itu meleset. Tapi gajinya gimana? Kadangkala gajinya itu full. Padahal persyaratannya masuk jam setengah 8, pulang jam 1, tapi kadangkala seorang guru bisa terlambat. Atau pulangnya terlalu kecepatan. Tapi gajinya full. Berarti ada sisa-sisa gaji yang haram. Maka solusinya bagaimana? Perbanyak sedekah. Karena kita tahu kita ini sangat sulit untuk menghindari harta-harta yang syubhat atau harta-harta yang bercampur seperti itu. Maka solusinya perbanyak infak, perbanyak sedekah. Karena dengan banyak infak, banyak sedekah, itu bisa membersihkan harta kita yang tadi campuran-campuran haram tersebut. Ya. Apalagi yang jelas-jelas dapat ceperan sana, ceperan sini, ya. Dapat tilang sana, tilang sini. Ya bukan hanya tilang ya, maksudnya dapat ceperan sini, ceperan sana. Dapat masukan yang tidak jelas asal usulnya. Nah, ini hati-hati. Perbanyak sedekah ya untuk membersihkan harta kita. Tapi kalau jelas-jelas haram, mau dibersihkan dengan sedekah, dengan zakat sekalipun, tetap haram ya haram. Dia tahu korupsi itu kan haram. Tapi dia beranggapan dengan sedekah itu bisa membersihkan harta dari korupsi, tetap tidak bisa. Ya. Kita bersihkan harta yang haram itu yang sifatnya syubhat, yang mungkin sulit kita hindari. Seperti tadi, ya kita sulit meniteni saya ini masuk agak telat atau tidak. Mungkin telatnya hanya 1-2 menit, ya. Maka ini sulit untuk kita hitung-hitungan. Nah, harta-harta yang seperti ini bisa kita bersihkan dengan infak. Tapi kalau jelas-jelas itu harta haram, dia tahu itu harta haram, dia makan, mau dibersihkan model apapun, tetap tidak bisa dibersihkan. Bahkan kalau digunakan untuk ibadah pun, ibadahnya tidak sah. Pergi haji berulang kali, tapi hajinya dari hasil korupsi, hajinya tidak sah. Bangun masjid dari harta korupsi, tetap tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Baik. Wa qala Abdul Wahhab ibni Ziyad an Aslam al-Kufi an Murrah al-Mahdani an Zaid ibni Arqam an Abi Bakar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah jasadun qudhiya biharamin. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dengan haram.
Zakat jasad yang diberi makan dengan harta haram tidak akan pernah masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Orang yang makan harta haram itu bahkan doanya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menceritakan tentang seseorang yang pergi safar, perjalanan yang jauh sampai berubah kondisi fisiknya. Af'afa akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang pergi safar dengan perjalanan yang jauh sampai acak-acakan rambutnya, wajahnya, pakaiannya compang-camping kena berdebu, kena sangat jauh perjalanan itu. Lalu dalam kondisi seperti ini dia mengangkat tangannya ke langit sambil memanggil Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Dia pengen minta sesuatu sama Allah, berdoa. Namun kata Rasulullah, orang seperti ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, penghasilannya semuanya dari haram. Bagaimana mungkin orang ini akan diterima doanya? Bagaimana mungkin akan dikabulkan orang seperti ini? Kalau jasadnya diisi dengan yang haram, tidak diterima doanya sama sekali. Padahal kata para ulama, orang ini telah terkumpul sebab-sebab untuk diterimanya doa. Orang ini terkumpul sebab-sebab diterimanya doa. Yang pertama dia kondisi safar. Orang kalau safar, doanya sangat mudah dikabulkan. Kemudian dia acak-acakan, dia berdebu, dia lusuh, menunjukkan kondisi kefakiran orang ini. Sangat membutuhkan pertolongan. Tidak mungkin ada kesombongan kalau orang seperti itu. Berarti dia murni, betul-betul minta kepada Allah. Tidak ada kesombongan kalau orang yang seperti itu. Apanya yang dia sombongkan? Gak punya apa-apa. Acak-acakan, berdebu. Kemudian orang ini mengangkat tangan. Padahal orang kalau berdoa, mengangkat tangan, Allah malu. Kalau tangannya diturunkan, tidak dikasih apa-apa, itu Allah malu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah malu melihat seorang hamba yang mengangkat tangan, lalu ketika tangannya diturunkan, Allah tidak kasih apa-apa. Ya. Allah akan kasih kalau ada orang yang berdoa sambil mengangkat tangannya. Tangannya diangkat. Kemudian memanggil nama Allah, ya Rob, ya Rob. Membuktikan orang ini sangat melas. Dia memanggil asma Allah, memanggil nama Allah. Tapi itu semua tidak diterima doanya sama sekali. Gara-gara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, penghasilannya haram. Itulah kondisi orang-orang yang hidup dari harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Makanya tidak akan berkah orang yang hidupnya dari yang haram. Keluarganya berantakan, anak-anaknya sulit diatur, istrinya suka membangkang. Dan itulah yang terjadi. Ya, bahkan dia tidak akan merasakan ketenangan sama sekali. Semakin banyak hartanya bukan malah tenang, tapi tidak tenang sama sekali. Ini orang-orang yang hidup dari harta yang haram. Dan kalau kita pengen lebih jelas mengetahui harta-harta apa saja yang haram, ada sebuah buku yang bagus yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Erwandi Tirmidzi, judulnya Harta Haram dan Muamalah Kontemporer. Nah, ini buku yang sangat bagus yang mengupas tentang harta-harta yang haram. Nah, perlu kita pelajari agar kita terhindar dari harta yang haram tersebut. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Setelah Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil yang banyak dari hadis Rasulullah, kemudian di akhir bab ini beliau memberi catatan wa yadkhulu fi hadzal bab, dan masuk dalam bab ini juga al-makasu wa qati'ut thariq wasariku wal battal wal khainu waz zu'li wa man ista'ara syai'an wa jahadahu wa man khaffafa al waznu wal kailu wa man iltaqata malan falam ya'rifhu wa man ba'a syai'an fihi aibun faghattahu wal muqamiru wa mukhbirul mushtari bizzaidin. Yaitu termasuk dalam masalah ini juga adalah al-makasu, yaitu pemungut pajak. Ya. Pihak-pihak yang memungut pajak termasuk makan harta dengan cara yang batil. Nah, kalau berbicara masalah pajak ini ada dua macam. Pajak yang memang diputuskan oleh sebuah pemerintahan atau sebuah negara karena ada kebutuhan yang urgen, kebutuhan darurat untuk ditarik pajak, maka dalam masalah ini boleh untuk dilakukan. Namun dengan syarat, yaitu pajak itu untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk individu. Jadi pajak yang ditarik dari rakyat itu pun nanti akan kembali juga untuk kepentingan rakyat. Adapun pajak yang serampangan, pajak liar misalkan, nah ini hati-hati. Ini termasuk makan harta yang haram. Jadi pajak yang liar itu contohnya seperti apa? Mungkin ada ya pajak liar. Ya mungkin orang yang menarik atau apa istilahnya, ada orang yang
pungli, ya, pungutan liar, betul ya. Ada orang yang pungli dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Termasuk makan harta yang haram, makan harta orang lain tanpa hak. Kemudian waqati'ut thariq, perampok, begal dan seterusnya. Ini jelas ya. Begal, perampok ini makan harta haram. Dan kehadiran mereka saja itu sudah membuat orang ketakutan, membuat resah warga, resah masyarakat. Wasariku, ya, kemudian pencuri, orang yang mencuri itu juga termasuk makan harta haram, jelas. Wal batalu, yaitu orang yang dibayar untuk bikin kegaduhan. Mereka itu orang-orang yang menganggur, ya, tidak punya pekerjaan, kemudian biasanya dibayar untuk membuat kegaduhan, dibayar untuk membuat kekacauan. Ya, kalau kita ambil contoh seperti para preman dan seterusnya yang dibayar untuk buat kekacauan. Nah, ini juga makan harta haram dengan cara yang batil. Wal khainu, orang yang berkhianat, ya, bekerja sama dengan seseorang, kemudian di tengah jalan dia bawa kabur uang itu, atau dia berkhianat, dia membocorkan rahasia, ataupun dia menjual sendiri tanpa sepengetahuan orang yang bersarikat dengannya. Nah, ini orang yang khianat. Wazaghli, yaitu orang yang berbuat curang, ya. Orang yang curang, apakah dalam timbangan, curang dalam perdagangan dan seterusnya. Waman ista'ara syai'an fajahadahu, orang yang minjam sesuatu lalu dia merampas barang itu. Dia awalnya cuma minjem, kemudian diminta kembali oleh orangnya, nggak mau kembalikan. Ya, ini punya saya, ini buktinya ada di tangan saya. Ya, kamu mana buktinya kalau ini punya kamu? Nah, padahal itu dia dulu pinjam sama orang ini. Ya, ini nggak boleh, ini makan harta haram. Kemudian orang yang mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran, ya, makan harta haram. Orang yang mengurangi timbangan apakah dengan kilo, ya, kilogram, apakah timbangan beras, timbangan apapun itu yang ditimbang, kemudian dia kurangi timbangan itu. Apakah timbangannya disetel atau disetting, di apa namanya, dibuat agar bisa kurang. Apakah itu timbangannya elektronik ataupun yang terusnya dia kotak-atik sehingga bisa dikurangi. Ini berbahaya. Ataupun wal kailu, yaitu